Halo, Cancer. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading, di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya. Ini adalah timeless reading yang artinya tidak berbatas waktu, gitu ya. Artinya, kapanpun kamu menonton video ini, di saat itulah ada pesan yang perlu kamu dengarkan dan perlu kamu ketahui, gitu ya. Cuman kenapa di judul videonya tertulis bulan Juli 2022? Dikarenakan pembuatan video ini mendekati bulan Juli 2022. Tapi pada dasarnya video ini bersifat timeless, gitu ya. Dan apabila selama kamu menonton video ini, namun kamu juga mendengarkan suara-suara background noises seperti suara air, suara hujan, suara kucing, suara orang berbicara, suara orang berjalan, suara kendaraan, dan atau lain-lain, aku minta maaf untuk suara-suara tersebut dikarenakan suara-suara tersebut berada di luar kendali aku. Gitu ya. Jadi mohon pengertiannya dan mohon untuk dimaklumi. Gitu ya, Cancer ya. So, kita langsung mulai saja, Cancer. Dari yang pertama, kita akan mulai dulu dengan melihat perasaan kamu, Cancer, terhadap si dia sejauh ini. Kita mulai dari perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini. Kita mulai dari sana, gitu ya. So, we'll see. Five of Swords, Five of Wands, Queen of Cups, The Hanged Man, dan Four of Cups. Gitu ya, Cancer ya. So, Cancer, gimana sih perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini? Aku melihat sejauh ini, kamu sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap si dia, di mana aku melihat sebenarnya sejauh ini, perasaan kamu terbilang tulus, besar, dan kuat terhadap si dia. Gitu ya. Permasalahannya, walaupun kamu masih mempunyai perasaan terhadap si dia, yang mana perasaan kamu terbilang masih kuat, masih positif. Tapi di satu sisi lainnya, at the same time, kamu juga lagi jenuh banget, lagi lelah dengan kondisi hubungan. Kenapa? Ada beban pikiran yang kamu alami atas apapun beban pikirannya, sehingga berdampak ke kondisi hubungan yang kurang efektif, kurang optimal, naik dan turun, sering bermasalah. Nah, alhasil kamu sedang berada di fase merasa jenuh, merasa kok nggak ada progres atau minim progres untuk hubungan. Kamu lagi dalam tahap mempertimbangkan, merenung, mengevaluasi. Bagaimana sebaiknya kamu menanggapi perasaan kamu terhadap si dia, bagaimana sebaiknya kamu menanggapi keberlanjutan dan keberlangsungan hubungan. Seperti itu. Nah, untuk beberapa dari kalian, aku melihatnya di sini kendalanya adalah terlalu sering berkonflik, gitu ya. Adu mulut, adu argumen, komunikasi yang kebanyakan tidak efektif, yang harusnya kalau ada masalah dicari solusinya, tapi cenderung komunikasinya lebih ke arah berdebat yang menyudutkan satu sama lain, menyalahkan satu sama lain gitu ya. Bahkan beberapa dari kalian ada yang sampai adu fisik dalam artian berkelahi, benar-benar pukul-pukulan, udah main tangan seperti itu. Ada yang seperti aku melihat merasakan energi seperti itu, gitu ya. Kemudian ada yang merasa dibohongi, ada yang merasa dikhianati di sini atas apapun bentuk pengkhianatannya.
Tapi something about betrayal, Five of Swords gitu ya, Five of Swords. Ada juga yang permasalahannya atau kendalanya ada keterkaitannya dengan aspek karir gitu ya. Baik dari karir kamu atau dari si dia atau bahkan berdua gitu ya. Ketika aku berbicara terkait karir, ini lebih dalam artian antara memang ada masalah terkait karir atau sebenarnya bukan masalah tapi lebih ke arah ada yang dipertimbangkan, dipikirkan, difokuskan banget terhadap karirnya sampai-sampai fokus terhadap hubungan itu agak terkurangi, agak terbatasi, terkesampingkan. Dan karena fokus terhadap hubungan agak terkesampingkan, berdampaklah ke cara komunikasi, jalannya hubungan juga jadi kurang efektif dan di sana menimbulkan konflik atau permasalahan, gitu ya. Nah, Cancer, barusan aku mendengar Taurus dan Scorpio, jadi possible beberapa dari kalian ada yang dealing dengan Taurus dan Scorpio, gitu ya. Nah, aku juga mendapatkan channel message gitu ya, aku mendapatkan informasi di mana ada hubungan pihak ketiga yang terjadi antara kamu yang dealing dengan orang lain selain dia atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu atau kalian berdua sama-sama dealing dengan orang lain selain satu sama lain atau hubungan kalian itu sendiri merupakan hubungan pihak ketiga gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini, tidak ada niatan untuk menjudge atau menjelek-jelekkan siapapun orangnya atau siapapun kondisinya, gitu ya. Tidak, aku manusia, Tuhan saja tidak pernah menjudge aku, tidak pernah menjelek-jelekkan aku, maka aku juga berusaha jangan sampai aku menjudge, jangan sampai aku menjelek-jelekkan orang lain atau apapun kondisinya. Aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat dan apa yang aku rasakan di sini energinya. Seperti itu ya. Nah, Cancer, aku melihat kamu dulunya itu tidak seperti ini. Maksudnya apa? Kalau sekarang kan kamu mulai mempertimbangkan nih. Memang sih ada rasa, tapi kondisinya begini begitu nih. Apakah emang baik yang dilanjutkan atau tidak? Harus gimana nih? Nah, kalau sekarang kamu punya rasa, masih punya rasa, tapi kamu juga tetap mempertimbangkan. Ada konflik, ada permasalahan, kondisi seperti ini. Apakah memang sebaiknya tetap dilanjutkan atau tidak? Masih ada pertimbangan seperti itu. Artinya sejauh ini logika kamu cukup berjalan gitu. Cukup kamu gunakan, cukup kamu tonjolkan. Sedangkan kalau sebelumnya kamu tuh lebih yang lebih banyak dan dominan menggunakan perasaan, sedangkan logikanya kurang ditonjolkan. Kalau dulu seperti itu, dulu kamu benar-benar minim atau bahkan tidak menggunakan logika. Kalau dulu kamu tipikal yang mau bermasalah sebagaimanapun, mau kamu di-treat sebagaimanapun buruknya, tapi kamu tetap akan pertahankan karena kamu sayang. Nah, kalau sekarang kamu sayang, tapi kalau emang ada situasi yang kurang baik dan kamu merasa dirugikan, kamu akan pertimbangkan. Walaupun punya rasa, walaupun masih punya rasa, apakah worth it untuk diperjuangkan atau tidak, atau bagaimana. Seperti itu. Gitu ya, Cancer ya. Tapi intinya, merangkum dari poin pertama ini, kamu sebenarnya masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap si dia. Gitu ya, Cancer ya. So, Cancer, kita lanjut. Kita lihat ke perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya. Ten of Cups. The Chariot. Queen of Swords. Three of Wands. The Lovers. Gitu ya. So, Cancer, gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini? Gitu ya. Yang pasti, dia sedang dilema.
sama seperti kamu. Dilema dalam bagaimana menanggapi keberlanjutan hubungan. Nah, kalau dilema dia ini lebih jelas. Maksudnya lebih jelasnya tuh dia dilemanya antara bertahan atau move on. Nah, kalau kamu kan dilemanya sometimes dilema terkait bertahan atau move on, sometimes dilema terkait ini harus gimana, ini harus gimana. Nah, kalau dia tuh lebih jelas, lebih satu aja yang dia dilemakan. Antara move on atau bertahan. Seperti itu. Kalau kita bicara perasaan, dia sebenarnya sampai dengan sejauh ini masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, di mana dia sebenarnya sangat menginginkan perkembangan untuk hubungan kalian. Baik perkembangan status, perkembangan kondisi komunikasi, maupun perkembangan kondisi hubungan. Dia mau agar hubungan kalian itu bisa langgeng, long term, kalau bisa, kalau memungkinkan agar sampai ke arah pernikahan, sampai ke arah membangun keluarga bersama, rumah tangga bersama. Seperti itu. Dia mau agar komunikasi di antara kalian berdua itu termaintain positif, dan kalau bisa semakin positif. Dan kalau ada masalah, dia mau cari solusinya. Cari win-win solutionnya. Tapi, atas apapun kendalanya, dia pun alhasil jadi mempertimbangkan, ada kendala nih, gue emang punya perasaan sih, gue masih punya perasaan sih, punya harapan yang positif sih terhadap si Cancer, tapi karena ada kendala nih, apapun kendalanya, gue jadi bingung, maju atau mundur. Nah, dia ada dilema seperti itu. Nah, jadi basically, kalian berdua sama-sama mengalami dilema. Cuman kalau dilema dia lebih jelas ke satu jenis dilema saja, yaitu antara bertahan atau move on. Kalau kamu dilemanya itu lebih ke arah banyak hal. Terkadang kamu dilema antara move on atau bertahan. Terkadang kamu dilema terkait bagaimana ya menanggapi perasaan, gimana ya mengekspresikan perasaan, mengekspresikan emosi atau mengekspresikan pikiran, gimana ya menanggapi situasi ini. Nah, seperti itu. Untuk beberapa dari kalian, aku melihat ada yang LDR, dan LDR cukup menjadi isu di sini gitu ya. Dan untuk kamu yang ada keterkaitannya dengan third party atau hubungan pihak ketiga, ada yang sudah married di sini. Antara kamu yang sudah married tapi berhubungan dengan dia, atau sebaliknya dia yang sudah married tapi berhubungan dengan kamu. Maaf, ada suara kucing sepertinya tadi dia lompat di atap. Oke, aku ulangi. Ada something about married di sini yang sudah menikah. Antara kamu yang sudah married tapi berhubungan dengan si dia, atau sebaliknya dia yang sudah married tapi berhubungan dengan kamu, atau kalian berdua sama-sama sudah punya pernikahan masing-masing tapi berhubungan dengan satu sama lain gitu ya. Tapi something about pernikahan di sini. Ada yang sudah menikah. Jadi menjalankan hubungan pihak ketiga di kondisi ada yang sudah menikah gitu. Aku mendapatkan energi di sana gitu ya. Balik lagi, aku tidak menjudge, aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini gitu ya. So, Cancer, kita bakal lihat ke sarannya untuk kamu dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dengan si dia gitu ya. We'll see. Hold your vision. A fiery climax approaches. The answers you need are coming. Meditate and contemplate gitu ya. So, Cancer, aku melihat kamu sejauh ini ada kemarahan yang cukup besar atau kekecewaan yang cukup besar yang hampir enggak terbendung lagi, yang sudah hampir meledak gitu. Nah, kamu ada kekecewaan sebesar ini, kemarahan sebesar ini, tentunya ada triggernya dari si dia. Nah, apapun yang telah dia perbuat, kamu coba renungkan dulu.
apakah kesalahan atau perlakuan dia adalah something yang masih bisa kamu tolerir atau tidak. Jika masih bisa kamu tolerir, maka coba pahami dulu, coba maklumi dulu, dan kemudian tenangkan diri kamu. Dan kalau kamu sudah tenang, ajak bicara baik-baik. Gitu. Tapi apabila memang sudah kamu nggak bisa tolerir, maka kamu bisa consider untuk benar-benar mengakhiri dan move on. Gitu. Jadi, kamu perlu menentukan apa yang bisa kamu tolerir dan apa yang tidak bisa kamu tolerir. Gitu. Jika kamu sudah ada nih list-listnya atau rules-rulesnya, peraturan-peraturan atas apa yang bisa kamu tolerir dan apa yang tidak bisa, kamu berpaku sama ketentuan ini. Tapi jika belum ada, coba kamu buat, karena ini akan berguna. Akan membantu kamu untuk menyikapi permasalahan, menyikapi situasi. Aku melihat seperti itu sarannya. Gitu ya, Cancer ya. So, Cancer, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan yang menyinggung. Aku minta maaf. Untuk kamu yang mau mengambil personal tarot reading dengan aku, kamu bisa langsung DM saja ke akun Instagram aku yang akan aku lampirkan di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku. Kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Gitu ya. Untuk price list sebenarnya sudah terlampir di description box beserta pendetailan untuk masing-masing paket dan juga sesinya. Kamu bisa coba cek di sana. Gitu ya. So Cancer, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.